a little bit difference. Aku nggak di studio, aku mencoba untuk di luar tempat lain gitu kan. Dan ini adalah salah satu coffee shop maybe and restaurant di daerah Cipete. Aku tadi beli ini. Ini tuh adalah mungkin teh susu kali ya. I'm not sure, ini tapi dari Turki. Udah ngalur ngidulnya. Hai semuanya, kenal aku Atta. Buat kalian yang belum kenal aku, salam kenal dan don't forget to subscribe di sini. Oke, jadi kita kenalan baru aja kali ya. Jadi sebenarnya tuh aku kesini dalam rangka untuk nungguin teman aku. Cuman teman aku tuh tiba-tiba dia itu belum datang karena ada urusan mendadak. So schedule-nya itu mundurnya sampai 2 hours dan itu cukup panjang ya. Dan aku akhirnya menemukan ini. Terus aku pesen aja aku nggak tahu namanya apa ini. Kambing ganteng. Bukan, aku lupa namanya apa. Jadi kita bakalan coba-coba sambil cerita-cerita. Kita langsung aja cerita. Kalian gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Sehat? Baik-baik aja dong. Karena kan ini habis Idul Adha ya. Tapi di sini gue pesennya kambing, coy. Enak deh. Oke, jadi gimana kabar kalian? Kalau kabar aku baik. Cuman di bulan ini, this month, July, itu adalah bulan lahir aku. Dan aku a little bit confused sama perasaan aku. Kenapa? Mungkin aku mengalami yang namanya life quarter crisis. So, what is life quarter crisis? Sorry. Jadi ini adalah kondisi krisis yang dialami oleh manusia di umur 20 sampai 29 tahun. Ini aku bacanya dari based on Google ya. Dan aku ya pastinya aku di range umur segitu. Jadi kekhawatiran itu bisa kayak ketidakjelasan nih mau kemana, hidup gue nanti gimana. Sebenarnya insecure sih, itu salah satu insecurities gitu. Sebenarnya ya, life quarter crisis itu kayak seseorang itu belum memiliki gambaran jelas gimana nanti hidupnya. Itu kayak ada kekhawatiran berlebihan, sinis, cemas, dan itu it's real, it's getting real. Aku pikir kayak aku bisa untuk ngadapin itu dan ternyata ya aku lagi ada di fase itu, guys. Aku nggak tahu kalau misalkan kalian ini yang kerjanya itu di kantoran yang udah ada jenjang karirnya, apakah kalian juga merasakan apa yang aku rasakan? Coba kalau kalian komen. Ya karena kalau aku I am self-employed. Aku ngalamin ketidakjelasan itu, guys. Bukannya aku nggak pede soal my job, tapi nggak pede soal how future happens. Gimana kalau misalnya nanti aku nikah? Apa sih yang terjadi? Apalagi kalian tahu lah banyak sekali berita-berita tentang pernikahan yang nggak enak banget didengar dan berita tentang kebangkrutan karena ya keluarga aku itu banyak yang officer dan banyak juga yang bisnis dan juga aku nggak tahu kalau masalah self-employed ya, kayaknya aku baru ketemu aku doang yang self-employed because aku kayak mematahkan tradisi keluarga mungkin ya. Mungkin kalau misalkan seingat aku dan setahu aku, sorry potong aku bawa ini kayak panas banget anjir, sorry. Oke, lanjut ya guys. Ya pokoknya intinya kalau keluarga aku nggak tahu ya yang self-employed itu siapa aja. Cuma rata-rata mereka itu bekerja lewat bisnis dan juga bekerja dengan bisnis dan juga ya mereka pekerja teladan gitu loh, bener-bener yang dari awal sampai selesai yang pensiunannya terjamin ya kayak gitu ya. Ini pasti kalian tahu deh, pasti kamu tahu deh maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh gimana. Quarter life crisis ini yang aku alamin itu benar-benar real, yang kayak aku tuh bisa sampai stres, bisa sampai nggak nyampe, bukan depresi sih, tapi ada loh orang yang mengalami life quarter crisis itu sampai depresi dan perasaan tertekan ya, perasaan tertekan kayak khawatir about the future yang tadi aku bilang. Terus abis itu kayak nggak pede, simis ya. Dan quarter life crisis ini tuh biasanya disebabkan karena adanya tuntutan yang dialami oleh individu atau usia dewasa.
ya tuntutan aku misalkan tuntutan masalah kayak pekerjaan, aku dituntut untuk selalu oke, aku dituntut untuk melakukan perawatan-perawatan yang itu lumayan menguras kantong ya gitu ya, kan untuk maintenance juga dan lain sebagainya. Kayak aku mengkhawatirkan gimana pekerjaan aku dan lainnya. Mungkin nih buat kalian yang kerja kantoran, apakah kalian ada kekhawatiran itu gitu kan ya? Ya 20 tahunan ini yang aku rasain, itu tuh bener-bener kayak ngerasa aku excited untuk ngelakuin segala sesuatu. Aku benar-benar memanfaatkan umur 20 tahunan aku ini untuk ngelakuin banyak aktivitas, coba-coba hal baru, karena emang 20 tahunan itu adalah masa-masa untuk belajar guys. Aku udah sering banget nonton beberapa kayak konten yang bilang kalau misalkan emang masa di 20 tahunan itu adalah masa-masa untuk belajar. Jadi kalian gak usah worry, gak usah takut kalau kalian salah melakukan sesuatu. Misalkan untuk move forward, terus kalian salah, itu nggak apa-apa banget, apalagi di kalian lagi 20 tahunan. It's okay, karena harus dimanfaatkan. Sometimes kalian akan mempunyai responsibility yang nggak bisa kalian pakai itu adrenalin yang kayak gitu lagi, yang adrenalin coba-coba. Sorry, kita bakalan ganggu sebentar, tapi ini aku nyobain sambalnya. Look at this beautiful and sexy chili. Surveinya itu yang dilakukan sama LinkedIn ya, itu tuh usianya tuh 25-33 kita bakal mengalami life quarter crisis itu. Jujur ya, aku sekarang bukan di masa yang aku birthday terus aku happy. No, aku udah nggak kayak gitu lagi. Aku bahkan pas di Juli ini kan adalah birthday month aku ya. Ini tuh aku nggak ngerasa happy sama sekali. Aku pretty stress. Tahu aku udah mau ulang tahun gitu kan, kayak why I want to always 23 years old. I want to feel young and emang yang gitu loh, maksudnya aku pengen bukan feel yang, kalau feel yang sekarang yang cuman kan maksudnya tuntutan itu umur itu nggak bisa ditutup ya guys ya, maksudnya tuntutan dari umur tuh nggak bisa ditutup. Jadi kayak aku masa the best aku yaitu aku kayak ngerasa wow aku happy di umur yang segini gitu, dan aku pengen selalu di umur yang segitu. Tapi karena time is gone kita harus nerima gitu ya guys ya. Dan aku tuh masalah ini tuh loh, dari kemarin tuh aku sampai nangis karena tahu aku mau berkurang umurnya. Kayak aku sad gitu loh. Sekarang pas sedih itu bukan berkurang umurnya, tapi tambah umurnya. Bener gak sih? Dan ternyata banyak orang yang ngaku mengalami life quarter crisis itu di usia 27. So aku belum nyampe situ guys, like oh my god. Jadi life quarter crisis itu bener-bener bisa bikin depresi, dan itu kayak emosi yang kamu alami dari dalam, yang kayak kamu nggak tahu nih tujuan hidup gue kemana. Aduh, makin dewasa, tanggung jawabku kayak makin banyak, tapi kayak I'm not ready about it gitu loh. Kayak ngerasa kayak gitu loh, meragukan diri sendiri ya lebih tepatnya ya. Ini tuh bisa jadi cemas, kamu nggak nyaman, bingung sama arah hidup, dan sampai putus asa. Cuman ini adalah tantangan buat kita semua yang emang harus belajar dari adulting ini ya guys ya, untuk tetap waras gitu loh, biar kalian tuh tetap keep move forward. Jangan sampai stuck cuman gara-gara ngabisin waktu untuk mikirin life quarter crisis, mikirin gue gimana. Karena aku udah di masa yang seperti itu. Jadi ini aku udah pernah yang di masa gue bengong, terus gue cuma scrolling social media, like wow, dia di umur segini kok dia sudah seperti ini, bla 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 bla. No, itu cuma ngabisin waktu aja. Dan kadang-kadang aku merasa bersalah kalau waktu aku terbuang sia-sia, dan itu aku nggak tahu itu bagus atau enggak, benar atau enggak. Cuman ya aku anaknya termasuk yang kayak tidak mau menyia-nyiakan waktu yang kayak begitu gitu ya kan. Terus aku baru sadar itu ya kayak ya Allah, gue ngabisin waktu say 2 hours sih buat kayak scrolling kayak gitu doang, kayak mengcompare hidup aku dengan orang lain, dan itu tuh nggak benar, dan itu tuh nggak baik gitu. Kalau kalian gimana? Kalian ceritain deh, kalian tuh ada di masa ini nggak sih? Aku pengen kalian tuh sharing tentang journey kalian, atau enggak mungkin yang udah ngerasa berhasil untuk lebih tenang dan lebih menerima keadaan kalau kalian ini sudah seperti ini dan bla bla bla. Mungkin lebih kayak
menerima kalau emang kalian ada di masa ini dan gimana sih solusinya. Aku tuh pengen tahu gitu solusinya gimana. Aku nggak ngerti ya, aku nggak mungkin kan butuh ke psikiater karena aku bukan di tahap yang depresi gitu loh. Cuman kayak kadang-kadang aku nangis gitu, nangis karena aku umur tuh gitu loh, kayak aduh aku umurnya bentar lagi berkurang, bertambah ya, you name it gitu ya. Pokoknya aku sedih, aku kayak gitu aja sih. Nah, kalau misalkan kayak yang tadi aku bilang kan, ternyata di sini krisis yang dialami umur kita. Sumpah gue suka sama cabenya ya guys. Oke, back to topic. Sorry. Ternyata ini tuh ada sebabnya guys, ada sebab akibat. Ternyata benar valid gue ngalamin life quarter crisis karena pemicunya adalah media sosial yang membandingkan diri baik secara prestasi, fisik, karir, sampai asmara ya. Jadi kayak ngerasa nggak puas sama yang kita capai saat ini, yang gue capai saat ini gitu kan ya. Terus yang kedua, tuntutan sosial ini kayak udah mulai ditanya, pressure bahkan dari keluarga aku sendiri gitu. Tapi aku bersyukur ya kalau misalnya dari keluarga aku tuh, dari orang tua itu tuh nggak ada yang kayak nge-push aku buat merit gitu loh. Yang kadang-kadang nge-push malah kayak adik aku kayak cuman kayak sekelibet lewat, terus kayak nggak sengaja kayak bilang kapan nikah, dan bahkan dari teman-teman sih yang lebih dan teman-teman dan netizen yang kayak nge-push buat nikah. Padahal kayak oh my god, kan aku yang bakal ngalamin ya nanti kehidupan lu. Maksudnya nikah itu emang bukan cuman di day aja kali, itu tuh masih a long journey till die menurut gue ya kan, insya Allah gitu ya. Dan makanya kayak kalau kamu udah mulai gak nyaman kayak ditanya kapan lulus, kerja di mana, kapan menikah, udah punya anak atau belum, ya you are in this quarter life crisis. Nah itu ternyata pertanyaan-pertanyaan itu tuh cuma ada di budaya timur doang guys, cuma ada di budaya kita Indonesia. Karena emang kalau misalkan western itu tuh nggak boleh ngebahas yang masalah too private seperti itu, kayak misalkan masalah soal kapan married, kapan punya anak. Cuman kadang-kadang gue ngeliat kalau orang luar juga sering di-push kayak gitu sih, diomongin kayak gitu. Long story short, gue di sini emang sambil baca ya guys ya, baca salah satu artikel di sini tuh dari rumah sakit jiwa. Ternyata gue dari tadi ini tuh kan gue asal ngeklik ya, ternyata ini dari rumah sakit jiwa Menur Provinsi Jawa Timur guys. Oke, ya daripada nanti kita mengalami kejiwaan ya, jadi emang ya you must accept. Kita baca aja ya, kita bacain dan aku bakalan mengikuti apa yang dia bilang. Jadi yang kalian alami, misalkan kalian tahu kalau ya you are in this life quarter crisis, kita bahas yang pertama kan tadi kenalin diri ya, potensi lo apa, berarti positif, kelebihan lo apa, kekurangan lo apa. Lo harus tahu, lo harus kenal sama diri lo. Bullshit kenal sama pasangan ya, lo harus kenal sama diri lo dulu. Lo harus tahu how to treat yourself gimana gitu. Ini terutama buat cewek gitu, kadang-kadang cewek lebih ngerti pasangan ya. Oke, gue menyindir diri sendiri, cuman emang ya gue kadang-kadang emang pengennya bisa mengerti orang lain gak bakal dimengerti. Cuman kadang-kadang diri kita sendiri tuh nanti belakangan. Nah ini nggak boleh nih guys, kayaknya nih guys. Jadi kalau misalnya kita mengetahui potensi dan juga kelemahan diri kita dapat menyiasati itu. Karena kita udah oke, kita harus accept kita lagi ada di quarter ini, dan kita ya usaha, kita tahu kelemahan kita di mana, potensi kita di mana, just go ahead gitu ya kan, lanjutin aja udah. Ya udah, kalau misalkan gue mungkin gue ini paling gue kalau belajar lama, jadi kalau misalkan gue mau tahu sesuatu, gue tuh tidak sesat orang gitu kan ya. Ya gue harus lebih rajin, intinya itu cluenya di situ. Misalkan contoh lo pelupa, terus abis itu kalau lo pelupa ya lo harus tahu cara bukan ngatasin ya, bukan mengobati, tapi lo harus tahu, harus ngerti diri lo. Oke, gue pelupa, gue harus pasang reminder, gue harus pasang alarm, gue harus lebih disiplin. Like this, just know yourself well, mungkin bisa membantu. Tapi itu baru step pertama guys, ada lagi step kedua nih. Ya itu yang sering kita lakukan semuanya guys, yaitu berhenti membandingkan diri ya kan, membandingkan diri with others. Okay, ya we all do this.
bener kan? Kita cuman tahu yang di luarnya aja, yang seakan-akan tampak lebih dari kita, tapi kan lu nggak tahu kalau dia effortnya kayak apa gitu. Karena kalau gue sudah berusaha untuk menerapkan yang seperti itu. Kayak misalkan gue melihat seseorang, dia lebih sukses dari gue, lebih berhasil dari gue, lebih kelihatan wow, that's good gitu ya kan. Tapi bukan yang dapet ini dari orang tua ya, tapi ya yang hasil dia sendiri. Ya gue di situ gue sadar, gue kayak oh gue emang kerja nggak sekeras dia coy, gue tahu dia gimana. Jadi kayak dia cerita ke gue kalau dia melakukan tak, dan itu bikin gue lebih better. Kayak lu juga nggak segetol dia kerjanya, ya iyalah lu ngarep sama dia, ngarep seoke dia gitu, sedangkan lu aja masih rebahan, masih suka leye-leye, masih suka scrolling sosmed, malah nyetak orang nggak penting, bukannya mikir. Kelihatan keras sama diri sendiri. Cuman ya kayak lu kalau terlalu memanjakan diri sendiri, ya lu akhirnya jadi ketinggalan gak sih? Kayak ya lu dengan lu sayang diri lu, ya lu harus maju. Ya itu bentuk dari lu sayang sama diri lu, jadi lu nggak merasa insecure. I think like this ya. Menurut lo gimana? Next step adalah berbagi cerita dengan orang yang bisa kita percaya. Kita sebagai manusia itu butuh banget buat cerita guys, dan kalian harus cerita sama orang yang dipercaya. Dan aku udah melakukan itu. Untuk menjaga kita tetap waras, ya kita harus kayak berbagi, setidaknya sharing cerita, karena emang itu membuat kita feel better gitu loh. Aku udah melakukan itu. Jadi kayak misalkan kalau aku ada masalah, aku sebisa mungkin aku cerita, dan ceritanya itu ke orang terdekat aku, which is itu pasangan aku atau enggak orang tua aku. Lanjut, setelah kalian berbagi masalah kalian, keresahan kalian, bahkan hal nggak penting aja gue bagi coy. Kayak misalkan yang gue bilang tadi, gue nangis karena gue harus tambah umur gitu, gue cerita. Dan yang walaupun gue kayak diemin aja, kayak kenapa kayak gitu nangis, nggak, gue cuma butuh didengar aja. Kadang-kadang kayak butuh dikasih sedikit sentuhan-sentuhan yang bikin gue tenang. So makanya kalian harus punya partner yang dewasa dan tak toxic, okay, dengan menghadapi life quarter crisis, karena kita sudah cukup banyak pikiran. Jadi jangan sampai pasangan kalian ikut nambah pikiran, harus yang bisa balance your life, okay? Nah, ini things I haven't do is menyusun rencana hidup. Jadi di sini disaranin buat target secara bertahap, like 5 years, 10 years, yang lebih realistis dan mudah dicapai, okay? Kayak misalkan yang realistis aja, misalnya contoh in 5 years aku menikah, itu masih kebayang gak sih? Walaupun goib ya, kalau kayaknya nggak kelihatan guys, tapi misalkan atau in 5 years aku bisa dapat penghasilan per bulan misalkan double digit, atau enggak sesuatu yang realistis untuk dicapai dalam 5 tahun ke depan, atau kalau 5 tahun ke depan jangan, dan itu kayak sesuatu yang big gitu kan ya, mungkin bisa 2 tahun kali ya. Aku mau coba karena ini belum aku coba. Aku mau coba kayak di 2 tahun and 5 baru 5 tahun gitu, 2 tahun dulu gitu kan. 2 tahun kita bakal coba. Kita daripada bengong-bengong doang ya kan, sama meratapi hidup ini yang sudah berjalan. Jadi ya udah, kita lakukan aja itu, susun rencananya biar nggak buang-buang waktu, okay? So next is terima kegagalan. Ini agak sulit ya, karena kita disuruh untuk ikhlas ya. Ikhlas itu penting banget, dan emang itu bisa mengobati segalanya, bahkan bisa menggantikan apa yang sudah hilang. Aku sudah pernah mencobanya guys kalau untuk ikhlas. Cuma kalau misalkan ikhlas untuk urusan kayak hidup ini, ya aku juga gitu loh guys. Kayak misalkan contoh, kalau best dari pengalaman aku, ikhlas di sini adalah ya lu ikhlas umur lo udah segini. Ya lu ikhlas kalau kemarin lu kurang gaspol, ya lu ikhlas kalau waktu udah berjalan lu dari tadi rebahan aja. Ya lu ikhlas bulan-bulan kemarin lo terbuang sampai lu harus ada kerugian segini dan bla 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 bla. Maksudnya ikhlas, terima gitu kan ya. Jadi bukan untuk diratapi, tapi sebagai bahan evaluasi. Contoh, gue udah kehilangan beberapa bulan course gue, karena gue kan ada sekolah lagi ya guys ya, dan kemarin itu gak tahu ya kenapa ya kayak sok-sok sibuk sih gitu loh. Gue juga kadang gue pengen marahin diri gue sendiri, kayak lo tuh mikir aja gitu. Kayak pengen begitu rasanya. Cuman ya udah, setelah gue berusaha untuk ngomel-ngomel sama diri gue sendiri,
ya mau gimana, harus diterima, dan udah, lu jangan buang-buang waktu lagi. Ini masalahnya waktu berjalan terus dan nggak bisa berhenti coy, apalagi di previous itu nggak bisa, udah itu selalu next, no previous. Oke? Dan lanjut. Oke, yang lanjut ini yang terakhir adalah how to menerima kenyataan ya. Kalau kita sekarang ada di masa ini, yaitu bertindak nyata guys. Ternyata guys, untuk yang terakhir ini di sini tertulis sebagai bagian untuk mulai berubah dan keluar krisis untuk perbaikinya. Nah, aku nggak ngerti deh. Pokoknya dia kayak gini guys. Tulisannya adalah bertindak nyata sebagai bagian untuk mulai berubah dan keluar dari krisis untuk memperbaikinya. Jadi ya maksudnya nggak usah diratapi kali ya, kayak udah bertindak nyata aja lu, daripada lu mengandai-ngandai, lu halu-haluan, yang mendingan lu sekalian action aja, ya nggak sih? Kalau ternyata life quarter crisis adalah fenomena yang memang terjadi gitu loh guys, dan memang itu adanya. Jadi tugas kita mungkin ya udah terima aja gitu, terima dan jalani. Itu aja kali ya, karena sepertinya ini memang udah jalan yang kita mengalami seperti ini. Dan di sini tertulis quarter life crisis juga bisa menjadi titik balik untuk menentukan tujuan hidup dan melakukan yang terbaik untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Jadi memang ini seperti adulting gitu ya, adulting yang memang harus diterima dan memang harus dijalani gitu. Ya udah guys, sepertinya itu aja artikel dari rumah sakit jiwa ini. Rumah sakit jiwa Menur, Provinsi Jawa Timur. Sumpah ini gue bener-bener lihatnya dari sini guys, rumah sakit jiwa ternyata Menur, Provinsi Jakarta Timur. Oke guys, jadi teman saya sudah datang dan untuk bikin video yang berikutnya ya guys ya, Lingga ya you know Lingga ya. Jadi ini kita lagi pengen coba untuk bikin video di tempat lain, gak di studio, ke studio too far for me gitu. Kita coba di tempat lain. Oke, jadi itu aja tentang life quarter crisis menurut aku dan POV aku dan yang aku alami. Aku juga masih belajar untuk menghadapi life quarter crisis. Yang kita butuhkan sekarang adalah sering support aja dan nerima kalau kita lagi ada di masa itu. Semoga sebenarnya memang harus dilewati aja, tapi semoga cepat berakhir ya, cepat tenang kitanya, cepat legowo untuk ngalamin krisis itu, dan semoga cepat berakhir, karena akan ada di titik dimana kita udah nggak ngalamin life quarter crisis. Semoga, hopefully. Oke. Thank you semuanya yang udah nonton video aku sampai habis. Jangan lupa buat subscribe buat yang belum subscribe, dan thank you so much. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Ata, bye.